Aku masih ingat betul tahun itu, tahun 1998. Tahun di mana suamiku berubah dan aku kehilangan seseorang yang kucintai, meski tubuhnya masih di sampingku. Namaku Ratna, dan ini kisah yang sebenarnya tak pernah ingin aku ceritakan. Suamiku, Arif, dulu bekerja sebagai penjaga rumah tua peninggalan Belanda di daerah Licin, Banyuwangi. Rumah itu besar, tua, dan sepi. Aku kadang mengunjunginya setiap akhir pekan, karena aku masih tinggal bersama orang tua di kota. Malam itu, tanggal 11 September 1998, aku datang lebih awal. Aku dan Arif makan malam bersama. Ia tampak bahagia, meski sedikit aneh, sering melamun menatap ke arah jendela belakang yang menghadap pohon randu besar dan sumur tua di bawahnya. Aku tanya, "Mas, kenapa?" Dia cuma senyum kecil. "Enggak apa-apa, cuma dengar suara orang nangis malam." Aku tertawa waktu itu, kukira cuma lelucon. Tapi malamnya, semuanya berubah. Sekitar pukul 11 malam, listrik padam. Aku ingat, Arif keluar ke belakang bawa senter kecil. Beberapa menit kemudian, aku dengar sesuatu. Suara perempuan menangis. Pelan, panjang, dan menyayat hati. Aku panggil suamiku, tapi tak ada jawaban. Aku memberanikan diri keluar, dan di bawah cahaya bulan, aku lihat sesuatu di dekat sumur. Seorang perempuan berdiri di sana. Rambutnya panjang, pakai kebaya putih lusuh, dan di sebelahnya Arif berdiri terpaku. Aku teriak, tapi dia nggak dengar. Perempuan itu perlahan menoleh ke arahku, dan senyumnya, astaga, aku masih ingat jelas sampai sekarang. Matanya merah, tapi wajahnya cantik. Terlalu cantik untuk disebut manusia. Dia menatapku lama, lalu memegang tangan Arif. Dan dalam bisikan lembut yang kudengar dari jauh, dia berkata, "Akhirnya, kau datang juga." Setelah itu, Arif jatuh pingsan. Aku lari ke rumah tetangga minta tolong. Paginya, Arif sadar, tapi dia berbeda. Tatapannya kosong, kulitnya pucat, dan setiap malam dia selalu bangun pukul 12 hanya untuk duduk di teras belakang. Kadang dia berbicara sendiri, seolah dengan seseorang yang tak kasat mata. Saat kutanya, dia cuma jawab pelan, "Namanya Sari, dia nggak jahat Ratna. Dia cuma kesepian." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mencium wangi melati yang begitu kuat dari arah sumur. Aku tahu, sejak saat itu, ada sesuatu yang ikut tinggal di rumah itu bersama kami. Setelah malam itu, hidup kami tak pernah sama lagi. Arif, suamiku, bukan lagi orang yang kukenal dulu. Beberapa hari setelah kejadian di sumur tua, Arif jadi pendiam. Dia sering duduk di teras belakang sendirian, menghadap ke arah pohon randu. Kalau kutanya, dia selalu bilang sedang menenangkan pikiran. Tapi setiap kali aku perhatikan, matanya seperti menatap sesuatu yang tak bisa kulihat. Kadang dia tersenyum sendiri, kadang bergumam pelan, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara dari luar. Pelan, seperti orang berbisik. Aku mengintip lewat jendela dan kulihat Arif berdiri di bawah pohon randu. Di depannya ada sosok perempuan berkebaya putih, sama seperti malam pertama itu. Tangannya menggenggam tangan Arif. Aku mau berteriak, tapi suaraku tercekat. Tubuhku gemetar. Dan dari jauh, aku dengar Arif berkata dengan suara lembut, "Sari, jangan pergi lagi ya." Aku mundur pelan, air mataku jatuh sendiri. Sejak kapan dia tahu namanya? Siapa Sari itu? Keesokan paginya, aku berani bertanya. Dia diam lama,
lalu menjawab tanpa menatapku. Dia baik, Ratna. Dia nggak ganggu siapapun. Dia cuma kesepian. Dulu dia tinggal di rumah ini. Aku merinding mendengarnya, karena aku tahu rumah itu dulunya memang milik keluarga Belanda. Dan konon ada pembantu perempuan yang mati gantung diri di sumur belakang setelah dipermalukan oleh majikannya. Namanya Sari. Malam-malam berikutnya jadi semakin aneh. Kadang aku mencium wangi melati tanpa sebab. Kadang ada rambut panjang di bantal Arif. Bahkan pernah, waktu aku membuka jendela kamar, aku lihat bayangan perempuan menyisir rambutnya di kursi kayu belakang rumah. Padahal tak ada siapapun di sana. Aku mulai takut. Aku pergi ke rumah Pak Rahmat, tetangga kami yang juga paham sedikit soal hal mistis. Dia dengar ceritaku dengan wajah serius. Lalu dia bilang pelan, "Ratna, kalau Sari sudah tahu nama suamimu, berarti dia sudah menandainya. Dia nggak akan pergi begitu saja." Malamnya, aku memutuskan untuk tidur di ruang tengah, berharap bisa menemani Arif. Sekitar jam 12 lewat, aku terbangun lagi karena bau melati yang sangat kuat. Dan di kursi dekat pintu, aku lihat Arif tidak sendiri. Dia duduk berdua dengan Sari. Wajahnya tenang, matanya terpejam, dan Sari menyandarkan kepalanya di bahunya. Aku ingin menjerit, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Yang bisa kulakukan hanyalah meneteskan air mata, melihat suamiku dalam pelukan arwah lain. Saat aku berkedip, Sari menghilang. Tapi di kursi itu masih tersisa rambut panjang hitam yang menempel di bahu Arif. "Dia sudah di sini, Ratna," bisik Arif tiba-tiba tanpa membuka mata. "Dan dia gak akan pergi." Setelah malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali menatap Arif, aku merasa dia bukan sepenuhnya milikku lagi. Ada sesuatu yang menempel di dirinya, sesuatu yang bukan manusia. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan kami dengan Sari di halaman belakang rumah. Arif jadi semakin berubah. Dia sering menatap kosong ke arah sumur tua, bicara sendiri, dan sering meninggalkan kamar tengah malam tanpa mengatakan kemana. Suatu malam, saat aku bangun karena haus, aku melihat cahaya redup di kamar Arif. Aku mendekat dan melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Di jarinya ada cincin hitam berkilau. Cincin itu tidak pernah kuberikan kepadanya, dan aku tahu ia tidak membelinya. Saat kutanya, Arif hanya tersenyum pelan. Dia memberikannya padaku, supaya aku tetap dekat dengannya. Aku gemetar. Aku tahu cincin itu bukan sekedar perhiasan. Ada ikatan gaib di dalamnya. Setiap malam, Arif tidak bisa menahan diri untuk pergi ke halaman belakang, duduk di bawah pohon randu, dan berbicara dengan Sari. Aku mencoba menahannya. "Arif, tolong, jangan lakukan ini lagi. Aku takut." Dia menatapku dengan senyum samar tapi tatapan kosong. "Ratna, aku gak bisa. Dia istriku juga sekarang." Aku menangis sepanjang malam. Aku mencoba menghubungi Pak Rahmat, tetangga sekaligus orang yang paham hal mistis. Tapi malam itu dia tak ada. Hari-hari berikutnya semakin mengerikan. Aku menemukan rambut panjang menempel di bantal Arif. Bau melati yang tak hilang dari kamar, bahkan ketika aku membersihkan semuanya. Dan yang paling menakutkan adalah Arif mulai mengubah kebiasaan sehari-hari. Dia hanya makan jika Sari mengizinkan, lewat bisikan dan gerakan tubuhnya.
Kadang dia tertawa sendiri, kadang menangis, tapi semua tanpa aku sentuh. Sampai suatu malam, aku memutuskan untuk mengikuti Arif diam-diam. Dia berjalan ke halaman belakang, duduk di bawah pohon randu. Dan di sana, Sari muncul. Mata kami bertemu, dan aku merasa dingin merambat ke seluruh tubuh. Dia menatapku dengan senyum tipis. "Ratna, kau tak bisa mengambilnya dariku." Aku lari ke kamar, menutup pintu, tapi suara bisikannya masuk ke telingaku, seolah ada di dalam kepala. Aku tetap istrinya, selamanya. Malam itu, aku menangis sampai pagi. Aku sadar cincin hitam itu bukan sekedar benda, tapi perjanjian gaib yang mengikat Arif dengan Sari selamanya. Aku sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Suamiku, Arif, telah berubah dan setiap malam semakin tak bisa kulawan. Aku merasa ada batas tipis antara dunia manusia dan dunia lain yang kini menyelimuti rumah kami. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengikuti Arif lagi. Dia pergi tanpa sepatah kata pun, berjalan pelan ke pohon randu di belakang rumah. Aku mengikutinya dari kejauhan, jantungku berdegup kencang, tangan gemetar. Saat aku tiba di sana, pemandangan itu membuat darahku beku. Di bawah sinar rembulan, Sari muncul lagi. Tapi kali ini wujudnya berbeda, bukan lagi wanita cantik yang menawan. Wajahnya pucat kehijauan, matanya merah menyala, giginya runcing dan rambutnya yang panjang tampak seperti ular bergerak sendiri. Kulitnya tipis hampir transparan dan dari lehernya tampak aura gelap yang bergerak seperti kabut hitam. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku kaku. Arif duduk di depannya, memegang tangannya dengan mata setengah terpejam. "Sari, aku berjanji, aku milikmu selamanya," bisik Arif. Dan saat Sari menoleh ke arahku, suaranya terdengar seperti bisikan ribuan orang sekaligus. "Ratna, ini dunia kami. Kau tak bisa ikut." Aku merasa ada tangan dingin yang mencengkram pundakku. Saat menoleh, aku melihat bayangan samar mengikuti gerakanku, tapi aku sendirian. Pak Rahmat, tetangga sekaligus orang yang paham hal mistis, datang tiba-tiba. Dia membawa dupa dan mantra untuk memutus ikatan sementara. Tapi Sari tertawa, suara seperti angin badai. "Kau pikir bisa memisahkan kami? Tidak, manusia." Dunia di sekitarku seolah memutar. Bayangan gelap, bisikan, aroma melati yang menusuk, dan Arif yang tersenyum tanpa sadar membuatku hampir pingsan. Pak Rahmat berhasil membacakan mantra pemutus dan sekejap Sari menghilang. Tapi meninggalkan cincin hitam di tangan Arif dan rambut panjang di lantai bergelung seperti ular. Aku menatap Arif. Dia terlihat bingung seolah baru tersadar. "Ratna, aku tidak tahu," bisiknya lemah. Aku menunduk, menatap rambut panjang dan cincin itu. Aku tahu, meskipun hilang untuk sementara, Sari tidak akan pernah pergi sepenuhnya. Dan malam itu, aku sadar, cinta suamiku kini terbelah antara dunia manusia dan dunia gaib. Aku tahu malam itu adalah titik akhir atau awal dari sesuatu yang tak akan pernah bisa kulupakan. Sari sudah murka, dan Arif mulai sadar. Malam itu, Arif terbangun dengan napas tersengal-sengal. Mata terbuka, tatapan kosongnya hilang. Dia menatapku dengan panik. "Ratna, aku sadar, aku harus menjauhinya." Aku memegang tangannya, berbisik lembut. Tapi tiba-tiba udara di rumah berubah. Semua menjadi dingin, gelap, dan berat. Suara tawa menyeramkan terdengar di seluruh rumah, seakan berasal dari dinding dan lantai. Sari muncul lagi, tapi wujudnya kini lebih mengerikan dari sebelumnya.
kulit pucat kehijauan, mata merah menyala, gigi runcing, rambut panjang menari seperti ular, dan aura gelapnya menyelimuti seluruh halaman belakang. Kalian tidak bisa memisahkan aku dari suamiku. Suaranya terdengar seperti ribuan bisikan sekaligus. Arif mencoba melawan, tapi tubuhnya seperti ditarik ke arah Sari. Aku melihatnya menatapku, panik. "Ratna, tolong aku." Aku tahu ritual Pak Rahmat sebelumnya hanya melemahkan Sari sementara, bukan memutuskan ikatan selamanya. Aku tak punya pilihan. Aku harus bertindak. Aku mengingat semua yang Pak Rahmat ajarkan. Mantra pemutus, dupa, dan keberanian seorang manusia yang masih tersisa. Aku mengambil dupa dan mulai membaca mantra itu, meski suara Sari bergemuruh semakin menakutkan. Tiba-tiba, cahaya putih menyala dari dupa menembus kegelapan. Sari menjerit, suara yang mengguncang tanah dan pohon randu. "Tidak, ini bukan dunia kalian." Arif merasakan ikatan itu terlepas. Dia berlari ke arahku, memelukku. Aku bisa merasakan panas dari tubuhnya dan sekaligus dingin yang menjalar dari arah Sari. Sari menatap kami. Wajahnya memerah karena murka, matanya menyala lebih terang. Dia melayang, menjerit, dan dengan satu gerakan menghilang ke dalam kabut gelap yang menelan seluruh halaman belakang. Kami jatuh duduk, lemas. Arif menggenggam tanganku erat. "Ratna, aku pikir aku kehilanganmu selamanya." Aku menatap rumah yang kini sunyi. Tidak ada wangi melati, tidak ada bayangan, hanya sisa rambut panjang dan cincin hitam di lantai. Tanda bahwa Sari pernah ada dan mungkin akan kembali suatu hari. Malam itu, kami sadar satu hal. Cinta manusia bisa menang, tapi dunia gaib tidak pernah benar-benar kalah. Aku menatap Arif, menunduk, dan menangis karena kami selamat, tapi trauma itu akan tetap tinggal selamanya.